Assalamualaikum adik-adik. Kembali lagi di pelajaran IPA. Makin banyak tahu, makin seru. Nah, pada pembahasan video kali ini kita akan belajar mengenai konsep usaha dan daya. Ada beberapa istilah penting yang perlu kalian ketahui, diantaranya yakni ada usaha, joule, daya, watts, newton, dan perpindahan. Kemudian, mengapa penting mempelajari ini? Karena mempelajari materi ini akan membantu kamu memahami konsep dasar usaha dan aplikasinya dalam kehidupan. Yuk kita pelajari bareng-bareng. Oke, sebelum kakak membahas mengenai daya, kita akan belajar mengenai usaha terlebih dahulu. Sebagian dari adik-adik mungkin tidak asing dengan kata usaha ya. Nah, usaha ini kalau dalam kehidupan sehari-hari seringnya dikaitkan untuk suatu hal ketika ingin mencapai sesuatu. Contohnya, kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh uang dinyatakan orang tersebut telah melakukan usaha, atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu keinginan. Misalnya, ada siswa yang ingin meraih ranking 1 di kelas. Kemudian, ia telah dikatakan melakukan usaha ketika ia belajar dengan sangat giat. Terus ada lagi seorang pedagang yang setiap hari kerjanya menawarkan dagangannya agar banyak pembeli dan ia bisa memperoleh keuntungan yang sangat banyak. Maka ia pun seringkali disebut telah melakukan usaha. Atau contoh seorang anak yang mengambil mainannya yang terletak pada lemari atau rak gitu, berarti anak itu telah dikatakan melakukan usaha. Dan banyak lagi contoh-contoh kasus lainnya di kehidupan sehari-hari penggunaan dari kata usaha ini. Namun, apakah pengertian usaha dalam hal ini tepat? Tepat nggak ya? Coba pikirkan deh. Nah, dalam konteks kehidupan sehari-hari, tentu saja pernyataan semacam ini tidaklah salah. Tapi dalam sudut pandang fisika, ternyata pengertian usaha bila diartikan seperti ini adalah keliru loh. Lantas, bagaimana sih pengertian usaha dalam sudut pandang fisika? Oke, kita akan pelajari pada pembahasan kali ini. Simak terus ya. Jadi definisi usaha menurut fisika itu seperti apa sih? Nah, jadi gini ceritanya. Usaha itu bisa didefinisikan sebagai jumlah energi yang diberikan oleh gaya. Terus gayanya harus kayak gimana biar dikatakan telah melakukan usaha? Nah, gayanya itu harus menempuh suatu perpindahan tertentu. Jadi, usaha itu memiliki definisi suatu jumlah energi yang diberikan oleh gaya ketika gaya itu menempuh suatu perpindahan. Nah, coba deh perhatikan gambar berikut. Nah, di gambar ini menunjukkan sejumlah orang yang sedang mendorong sebuah kereta salju. Orang-orang tersebut masing-masing memberikan gaya melalui suatu dorongan kepada kereta salju, sehingga kereta salju bergerak atau berpindah ya. Nah, adanya gaya yang bekerja pada sebuah kereta salju yang menyebabkan kereta salju tersebut berpindah tempat menunjukkan adanya usaha yang telah dilakukan oleh masing-masing orang tersebut. Kemudian di gambar kedua, coba perhatikan di situ ada gambar seorang atlet ya. Seorang atlet angkat besi yang sedang mengangkat barbel. Nah, pada gambar seorang atlet sedang mengangkat sebuah barbel dalam suatu olimpiade kejuaraan angkat besi. Atlet tersebut mencoba mengangkat barbel yang mula-mula terletak di lantai hingga berada di atas kepalanya. Gaya yang diberikan oleh atlet tersebut pada barbel menyebabkan barbel dapat berpindah ya atau berubah ketinggiannya. Nah, adanya gaya yang diberikan oleh atlet itu kepada barbel sehingga barbel dapat berpindah menunjukkan adanya usaha yang diberikan oleh atlet tersebut pada barbel. Begitu ya. Oke, gambar terakhir di sini ada seorang anak yang sedang mendorong tembok. Kalian pernah nggak ngelakuin hal ini?
Nah, ketika si anak melakukan kegiatan tersebut, mendorong tembok, ternyata temboknya nggak pindah-pindah. Coba, berarti usaha si anak ini berapa? Dia dikatakan sudah melakukan usaha atau tidak? Ya, betul. Si anak dikatakan tidak melakukan usaha. Kenapa? Karena temboknya nggak pindah. Kalau temboknya nggak pindah, berarti nilai perpindahannya 0. Nah, rumus dari usaha kan gaya dikali perpindahan. Kalau gayanya ada, tapi perpindahannya 0, berarti hasilnya juga 0. Kan segala sesuatu kalau dikalikan 0 itu hasilnya 0 ya, berarti usahanya bernilai 0 atau tidak ada. Next, kita bahas mengenai usaha dapat bernilai positif dan negatif. Emang usaha bisa bernilai negatif, Kak? Bisa dong. Nah, ini dia, kita akan mempelajarinya bersama-sama. Nah, Kakak ambil contoh berdasarkan gambar ya. Di situ kan ada orang yang akan yang lagi ngangkat kotak ya. Nah, di sini kita bedakan dulu definisi usaha positif dan negatif. Usaha dikatakan positif jika gaya yang kita berikan itu searah dengan perpindahannya, sedangkan dikatakan negatif ketika gaya dan perpindahannya berlawanan arah. Jadi kalau usahanya bernilai positif ketika gaya dan perpindahannya searah, kalau usaha bernilai negatif itu ketika gaya dan perpindahannya berlawanan arah. Nah, misalkan di contoh pertama itu berdasarkan gambar, kita meninjau usaha yang dilakukan oleh orang ya. Ketika menaikkan kotak, berarti orang tersebut melakukan usaha yang bernilai positif. Kenapa? Karena orang tersebut memberi gaya ke atas dan perpindahan kotaknya pun ke atas. Namun, ketika orang tersebut menurunkan kotak, artinya kan gayanya yang tadi diberikan ke atas, kemudian kotaknya berpindah ke bawah. Artinya gaya dan perpindahan itu berlawanan arah, sehingga dikatakan usahanya termasuk usaha negatif. Nah, kemudian kalau kita meninjau gaya gravitasi ketika kotak berada di bawah, berarti usahanya bernilai positif karena gaya gravitasi itu kan ke arah bawah, terus perpindahan kotak ke arah bawah, berarti kan searah tuh gaya dan perpindahannya. Nah, maka dari itu dinyatakan usahanya sebagai usaha positif. Sedangkan ketika gaya gravitasinya ke arah bawah tapi kotaknya ke atas atau diangkat ke atas, nah berarti itu kan berlawanan arah ya dengan gaya gravitasi. Ketika perpindahan gaya gravitasi berlawanan arah, berarti usaha bernilai negatif. Kemudian kalau misalkan kalau kalian lagi angkat ember, kalian kan gayanya ke arah atas ya. Kalau angkat ember terus kalian jalan, berarti perpindahannya itu horizontal. Nah, ketika kalian mengangkat ember kemudian berjalan, di situ antara gaya dan perpindahan kamu membentuk sudut 90 derajat. Nah, ketika gaya dan perpindahan membentuk sudut 90 derajat, maka dinyatakan usahanya bernilai 0. Jadi ada dua hal ya yang menyebabkan usaha bernilai 0, yakni kalau perpindahannya tidak ada meskipun gayanya ada, sama kalau gaya dan perpindahannya itu membentuk sudut 90 derajat atau saling tegak lurus gitu ya. Paham sampai sini? Kalau masih bingung boleh bertanya ya. Nah, setelah ini akan ada latihan mengenai konsep usaha. Silahkan kerjakan di buku tugas masing-masing dan upload hasilnya ke Google Classroom. Terima kasih. Oke adik-adik, sebelum membahas mengenai definisi daya, di sini kakak tampilkan kembali soal mengenai konsep usaha yang menanyakan berapa besar usaha yang dilakukan oleh Leni dan Siti. Nah, di situ udah ada hasilnya bahwa usaha yang dilakukan
Leni sebesar 1000 Joule dan usaha yang dilakukan Siti sebesar 16.000 Joule. Nah, bagaimana jika pertanyaannya kakak rubah nih? Pertanyaannya seperti ini. Bagaimana dengan laju energi yang dikeluarkan oleh Lani dan Siti? Siapakah di antara Lani dan Siti yang mengeluarkan energi paling banyak untuk memindahkan rak? Nah, laju energi dalam fisika itu nama kerennya daya ya, yang definisinya merupakan besar energi yang dipergunakan dalam setiap detik, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut. Daya sama dengan usaha dibagi waktu ya, besar usaha dibagi waktu. Nah, satuan dari daya itu sendiri yakni watt. Oke, adik-adik, tadi pada soal sebelumnya kan sudah diketahui besar usaha Leni dan Siti. Nah, di soal berikut ini sudah ditambahkan keterangan waktu bahwa ternyata Lani ketika memindahkan rak itu melakukan usaha 1000 Joule dalam waktu 10 sekon. Sedangkan Siti memindahkan rak tersebut dengan usaha sebesar 16.000 Joule dalam waktu 40 sekon. Nah, berapakah daya yang dikeluarkan Lani dan Siti untuk memindahkan rak? Di sini seperti biasa kita data dulu yang diketahuinya apa saja, kemudian yang ditanya apa, baru deh masuk rumus. Nah, rumus dari daya itu sendiri yakni usaha dibagi waktu. Nah, untuk mencari daya si Lani berarti 1000 Joule dibagi 10 sekon, hasilnya 100 watt. Kemudian untuk mencari dayanya Siti berarti 16.000 Joule dibagi 40 sekon, yakni 400 watt. Nah, ini ada soal latihan lagi mengenai konsep daya ya. Di bagian A jawab dulu besar usahanya berapa, kemudian baru deh kamu bisa jawab bagian B, yakni yang ditanyakan dayanya berapa. Selamat mengerjakan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.